Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Donna. Di mana sayang? Di Madantara Channel tentunya. Apa kabar? Sehat ya semuanya ya, haruslah. Dalam kondisi seperti ini kalian harus tetap bertahan dan berjuang apapun bentuknya ya. Karena dari sebuah perjuangan itu kita akan merasakan sebuah kemenangan dari sebuah kondisi yang memang pantas untuk diperjuangkan. Salam-salam dulu kita sayang. Salam untuk semua energi di sini. Hai, apa kabar kalian ya? Dan juga untuk seluruh keluarga MDF Recycle dimanapun kalian berada tentunya ya, dimanapun ya. Yang baru masuk jangan lupa subscribe ya, di share ke teman-temannya ya, dan di like. Komennya itu jangan lupa ya, kalian mau komennya yang santuy dan berbudaya ya. Kalau kalian menginginkan sebuah energi baik, pasti jadinya baik ya. Untuk anak-anak kos ya, jangan kasih kendor, sekolahnya yang bener kan. Ya, juga Mami mau sampaikan mungkin buat kalian ya, ini bukan pick a card. Mami general reading umum bentuknya, energi update, dan tidak ada pick a card. Mami hanya story tentang sebuah cerita tentang kehidupan kita. Dan buat kalian yang tidak sabar menunggu maunya cepat-cepat ya, berarti kalian nggak bisa menjadi manusia yang sabar. Karena apa? Di MDF Recycle tuh semua anak-anaknya sabar untuk apa? Untuk mendapatkan barokah dari sebuah healing. Kalau kalian masuk di rumahnya Mami nggak sabar, gerasak gerusuk, ya mohon maaf, Mami kalau ngereshuffle-nya itu nggak pakai turbo, ikan. Cari yang pakai turbo sayang. Ya, cari yang pakai turbo biar cepat lewat ini jalan tol. Kalau nggak pinjam mobilnya Batman itu, biar cepat. Itulah Mami apa adanya. Kalian mau berada di energinya Mami, monggo silakan. Ndak ya ora apa-apa, cong. Ora masalah. Karena apa? Masih banyak yang mau healing, yang mau sehat, yang mau bener. Kalau kalian maunya cepet-cepet, ya kalian carilah rumah singgah yang bisa kalian singgahi dengan cepat-cepat bertamunya. Di mana-mana orang datang ke rumahnya orang lain, kalau datangnya itu ibaratnya sudah kulonuon, sudah masuk, habis itu minta cepat-cepat apa? Disuguhin air. Ini kok dari disuguhin air sini? Ini kok nggak ada minumnya sini? Ya itu. Semua ada aturannya, semua ada berbudayanya ya. Yang penting kita santuy di tempat Mami, no baper, tetapi ada yang namanya budaya di rumahnya Mami. Oke, cintaku sayangku ya. Karena Mami tidak mau membawa energi devil di dalam story Mami Donna, karena rugi buat Mami. Masih banyak yang ingin healing dan Mami tidak mau merusak apapun bentuknya energi untuk kalian semua ya sayang ya. Oke, kita mau cerita apa ini? Aduh Mami Donna, what happened to you? I don't know ini. Karena Mami dibilang lemot ya, lemot. Mami mah bodo amat ya kan, bomat saja. Mami mengikuti yang namanya waktu Tuhan, mengikuti yang namanya divine timing, mengikuti waktu dimana kita memang harus bersabar jadi manusia. Kalau kalian tidak sabar ya boro-boro Tuhan mau ngasih kebaikan buat kalian. Belum kalian tidak sabar ya susah. Di mana-mana orang gerasak gerusuk itu sulit ya, menentukan sikap apapun juga jatuhnya sulit terus sayang. Itu sadari dalam hidup kalian, semua ada aturannya di dalam hidup. Semesta juga punya aturan gitu loh, jadi bukan tidak ada aturannya sayang ya. Oke, kali ini kita mau story apa Mami? Aduh, storynya hampir sama. Apa yang terjadi setelah Lebaran untuk energi
energi karmik. Kita mau story tentang karmik. Ini yang ditunggu-tunggu ya sayang ya. Energi karmik, apa yang dirasakan pada saat setelah lebaran. Karmik bisa saja ada di diri kalian, karmik bisa saja ada di diri pasangan kalian, karmik ada di orang lain, karmik ada bisa di keluarga kalian, apapun bentuknya. Karmik adalah manusia yang membawa energi devil di dalam kehidupan, ya, dimana mempunyai obsesi, mempunyai ambisi, ya, dan mempunyai ego, bahkan amarah yang berlipat-lipat ganda. Itu adalah karmik, ya. Pahami sayang ya. Jadi kalian jangan bertanya lagi karmik itu apa mami, ya kan? Harus pandai dan bijaksana. Pasti kalian akan bisa. Pastikan tarot bukan Tuhan sayang, ya. Dilingkan dengan orang yang kalian ingin dilingkan, tapi paling penting dilingkan dengan diri kalian dulu, ya. Baru kita bisa mendapatkan energi tarikannya. Dan di sini juga mami mau bilang, buat kalian yang mau ke energi personal, langsung menghubungi WhatsApp yang ada di deskripsi. Kalian bisa menghubungi admin langsung, dan untuk pemesanan Kopi Healing MD juga bisa langsung ya ke WhatsApp, ya. Buat apa? Buat healing kita ya, sambil nonton dan meminum kopi hitamku. Salam kopi hitam sayang. Dengan kopi hitam semoga barokah yang kita dapatkan, kita bisa menjadi orang yang baik, kita bisa menjadi orang yang betul-betul sabar, menjadi orang yang menerima semua kekurangan dari diri kita terutama, baru kekurangan orang lain. Cintailah diri kalian, baru kalian bisa mencintai orang lain. Tapi paling penting adalah cintailah Tuhanmu, ya, baru kamu mencintai dirimu sendiri. Oke sayang, salam kopi hitamku. Bismillah. Enaknya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, give me energy for this card. Sun, Moon, Rising, and Venus. Seluruh elemen air, api, udara, dan tanah pelengkap untuk energi karmik. Apa yang terjadi di diri karmik setelah lebaran ini? Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan, apapun bentuknya. Give me energy. Oke, ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. Karmik energi setelah lebaran, apa yang dirasakan? Thank you. Thank you. Oke. Semua. Oke. Sudah ya. Sudah kita dapatkan energi karmik. Wow. Come on. Oke, kita lanjut. Energi deck tarot untuk karmik. Apa yang terjadi setelah lebaran? Wah, ketutup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah lebaran. Oke, thank you. Thank you. Oke. Semuakah ini? Oke. Sorry. Sampai salah, mami. Yang terbuka dan yang tertutup sudah kita dapatkan. Energi bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Karmik energi bumi. Apa yang setelah lebaran yang dirasakan ini? Apa yang dilakukan setelah lebaran? Thank you.
Oke. Oke, 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 oke. Allah Akbar. Mau terbang-terbang aja kartunya ini. Oke, sudah kita dapatkan energi universe untuk kami. Wah, apa yang dirasakan setelah lebaran? Bismillahirrahmanirrahim. Karmik. Wah, Allahu Akbar. Thank you. Oke. Tara, thank you so much. Terima kasih banyak energi. Kita lanjut klarifikasi dari sebuah kejadian karmic energy setelah lebaran. Apa yang terjadi untuk sebuah kejadian karmic energy setelah lebaran? Apa yang dirasakan? Thank you. Oke, kita lanjut. Story perjalanan cinta karmik. Energi kita. Perjalanan cinta karmik. Apa yang terjadi setelah lebaran ini? Seperti apa? Oke. Sudah. Energi dari kita sendiri ini. Sorry. Kita sendiriin ya. Energi dari galaksi untuk karmik setelah lebaran, apa yang terjadi klarifikasinya. Masya Allah. Apa yang diklarifikasikan oleh galaksi untuk karmik? Thank you. Sekali lagi thank you. Oke. Sudah kita dapatkan. Semesta, klarifikasi dari bumi, energi untuk karmik setelah lebaran apa? Setelah lebaran, thank you.
sudah kita dapatkan energi karmik. Kita udah dapetin ya sayang ya. Kita macin dulu. Oke. Kita mulai untuk story-nya. Seperti apa ya? Oke. Hai karmik. Ketemu lagi dengan Mami. Apa kabar kamu sayang? Apa kabar kamu cinta? Semoga kamu sudah bisa bertransformasi atau sudah bisa berubah. Insya Allah kamu bisa mencari jalan kebenaran dari jiwamu yang tersesat. Insya Allah ya. Kita mulai untuk karmik. Kita bagi dulu yang tertutup dan yang terbuka. Oke. Sudah kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Karmik. Oke. Two of Cup, Queen of Wands, dan The Devil. Karmik. Kondisi karmik sekarang ini benar-benar seperti orang yang kehilangan arah. Kenapa? Energi devil semakin up dan semakin tinggi levelnya. Karena apa? Maskulin sudah tidak bisa menerangi hati dan jiwa karmik lagi. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Nih, ini cintamu hanya padaku kota sayang. Cintanya cuma cukup sampai kota. Di sini betul-betul tidak ada jalan yang terang. Bahkan karmik pusing dengan kondisi percintaan dan hubungannya bersama maskulin. Cinta sejati yang dirasa ini adalah sebuah cinta sejati, bukan hanya energi devil, the devil. Energi yang hanya mempunyai kekuatan untuk sebuah birahi dari sebuah biologis, bahkan hanya sebagai dorongan addiction, ketergantungan. Tidak ada lain, hanya sebuah kebersamaan yang semu dan halu ya. Makanya karmik pusing bagaimana caranya menerangi ya kan. Ntar lilinnya yang jaga siapa ya kan. Lilinnya yang jaga terus maskulin ngider. Ntar kalau lilinnya mati habis gimana ini. Nah, ini disadari oleh karmik. Hubungannya dengan maskulin ini sudah babak belur sebenarnya. Tapi karena sebuah ketergantungan yang tidak bisa lepas di dalam diri karmik, akhirnya karmik berusaha mencari jalan keluar walaupun terpusing-pusing dan terpening-pening ini. Sementara kuota di rumah listrik juga mati, iya kan? Pakai lilin, gimana ceritanya lilinnya kalau dipasangnya terbalik? Nah, itulah. Yaitu dikatakan terbalik, yaitu tidak ada pencerahan atau tidak ada penerangan di hati karmik karena merasa gelap. Sebagian karmik betul-betul bersedih. Karena apa? Tidak seperti yang dipikirkan, tidak sesuai ekspektasi dari karmik untuk bahagia. Karena yang dilakukan selama ini berhubungan dengan maskulin hanya karena devil. Dan ada Six of Swords dan The World on the Reverse. Keinginan karmik terlalu banyak, yaitu ingin mengatur, bahkan ingin menyetir feminim, bahkan juga ingin menyetir yang namanya maskulin sampai kapanpun. Ingin disetir, bahkan setiap hari kalau bisa dikasih ramuan sesuai menu yang sudah dibuat sama karmik. Agar apa? Allah Akbar. Agar apa? Maskulin tidak meninggalkan karmik. Makanya karmik ya berusaha menyetir seperti kapal, walaupun karmik lupa. Kalau kalian karmik
menyetir sebuah kapal, dipastikan kalian menyetirnya bukan di atas air. Kalau kalian menyetirnya di atas air, pasti akan ada ombak. Dan itulah yang harus kalian pikirkan. Dan sementara sebuah dunia yang diinginkan oleh karmik bisa bahagia sejahtera, ternyata semua hanya di dalam benak karmik dan di dalam buku catatan karmik saja. Setiap hari karmik mencatat apa yang terjadi dalam sebuah buku, yaitu buku kejadian. Misalkan hari ini maskulin A, hari ini maskulin terhubung dengan feminim, hari ini maskulin A, B, C, D ini. Dan berpikir bagaimana menyetir dunia maskulin dan feminim ini. Melewati apa ya, jelas magic jar magicom lah tentunya. Kenapa begitu? Karena feminim ya merasa selama ini menjadi penghalang dari hubungan karmik. Bahkan karmik tidak mempunyai waktu banyak untuk menstabilkan rumah tangga. Ya, sementara tangga kehidupan dari sebuah waktu ini tidak berjalan. Tuhan tidak memutar waktu untuk sebuah divine timing buat siapa? Karmik. Tangga kehidupan ini pun on the reverse, terbalik. Bagaimana ceritanya? Karmik ingin mempunyai hubungan atau mempunyai status dalam sebuah rumah tangga, ya, untuk sebuah komitmen ini nggak ada. Karena apa? Tuhan tidak menentukan waktu untuk karmik bisa menjalankan semua misinya, yaitu menghancurkan rumah tangga orang lain. Ya, walaupun karmik menghancurkan, karmik hanya bisa memegang tangga saja tapi tidak bisa naik. Bagaimana caranya naik? Naik itu ke atas, nggak ada naik ke bawah. Yang ada apa? Nyungsep. Ini waktu itu semuanya begini, baru terputar ini waktu. Kalau begini tidak ada. Yang ada waktu itu akan menjadi waktu terbalik. Ini sama. Rumah tangga yang diinginkan, ya, status yang diinginkan, komitmen yang diinginkan terbalik. Tidak ada yang bisa dirasakan oleh karmik. Itu yang terjadi, sayang. Dan dikatakan di sini karmik betul-betul mengupayakan cinta ini bisa dikembalikan lagi, bahkan menginginkan maskulin itu tidak lagi menjadi seorang yang player, sementara cinta ini ingin dipegang dan dipupuk. Tapi bagaimana cara memupuknya? Karmik sendiri bingung, bahkan maskulin itu sudah habis, seperti sudah tidak bergairah lagi untuk mencintai karmik. Berusaha setengah mati karmik agar bisa berjuang untuk seorang maskulin, juga gagal maning juga. Cinta barunya ini babak belur. Nah, ini yang terjadi, sayang. Ini loh, gimana ceritanya? Kenapa jadi babak belur? Karena sampai sekarang karmik sempat mengintrospeksi diri untuk sebuah solusi. Yaitu apa? Mempunyai sebuah gerbang kehidupan yang baik dengan mempunyai banyak materi dan tidak susah keuangan, tapi apa daya. Semakin dicari solusinya untuk sebuah perjalanan dan gerbang kehidupan yang baru, materinya semakin susah, bahkan susah uang. Keterpurukan dari sebuah hubungan tuh ada, berimbasnya pada apa? Pada uang, money, ya. Dan sebuah kemunafikan dari sebuah keserakahan seorang karmik, jatuhnya adalah sakit hati juga, menderita lahir dan batin. Bahkan yang namanya keuntungan ini cuma halu doang. Sial, iya. Ingin keluar dari rasa sakit hati ini untuk mendapatkan keberuntungan, tidak bisa. Karena apa? Ketemu lagi dengan manusia yang pengkhianat. Karmik bergumpul dan bersatu dengan orang-orang pengkhianat, bahkan orang-orang serakah, manipulasi, ya sakit hati. Ya inilah rezeki yang harus kamu terima, kata semesta karmik. Ya.
Kenapa seperti itu? Karena hubungan triparty ini sengaja dibuat oleh karmik agar bisa seperti on off. Namanya juga maskulin anak kecil tidak mempunyai keputusan tetap, jadi enak untuk dipermainkan. Namanya anak kecil itu kan seperti dikasih permen aja nanti datang lagi, dikasih es krim nanti datang lagi. Ya sama, itulah yang dibuat. Hubungan triparty ini dibikin on off sehingga maskulin yang masih anak kecil tidak bisa mempunyai keputusan tegas, bahkan menjadi ketergantungan. Makanya ada the devil tadi, ya. Kita lanjut. Oke. Dikatakan di sini, dari kehancuran yang terjadi, hubungan ini sebagian hancur bahkan frustasi. Nih, tulisannya frustasi, hancur, babak belur. Dan yang namanya Magic Jar Magicom ini juga hancur, frustasi. Bahkan dekongnya juga frustasi karena apa? Tidak efisien gitu loh. Tidak ada kesuksesan dari sebuah perdekongan. Ini bahkan ujung-ujungnya frustasi. Karena apa? Hancur juga. Sementara karmik membuat lubangnya sendiri untuk terjun. Sementara hasrat yang karmik punya merusak, bahkan mengenai diri karmik sendiri. Akhirnya frustasi, bahkan sakit hati. Kenapa? Udah bayar mahal-mahal dekongnya tidak berguna, ya. Bahkan ada yang berbulan-bulan belajar untuk menjadi dekong juga enggak lulus. Nah, itu dalam artian energi Magic Jar Magicom ini tidak berfungsi, membuat karmik sakit hati dan frustasi karena ujung-ujungnya sudah terlihat kehancuran dari hubungan tripartit tersebut bersama maskulin. Itu yang terjadi setelah lebaran. Dan kenapa setelah lebaran frustasi? Karena sampai sekarang feminim sudah healing. Maskulin mencoba untuk menembus benteng feminim untuk bisa healing. Sementara karmik boro-boro healing. Malah dibilang healing itu apa? Saya bukan orang gila. Saya sanggup dengan diri saya, tetapi apa? Kesulitan dalam hidup. Bahkan ya, untuk bangun saja tidak bisa. Walaupun berusaha setengah mati ya, on the reverse ya, berusaha setengah mati. Nih badannya kan ditusuk-tusuk nih sama panah. Bagaimana caranya mau berdiri? Kalau terbalik, bahkan tidak punya uang, rumah saja sulit. Dan cinta sejati ini cuma hanya ketertarikan, hanya hasrat saja. Tidak ada uang, tidak ada yang namanya kesuksesan dalam hidup, dan merasa hubungan ini mati rasa. Ini yang terjadi. Sekarang ini posisi karmik itu yang terasa. Dan dikatakan semesta, penyesalan tinggallah penyesalan. Dari seorang karmik betul-betul sebuah pengkhianatan yang dilakukan untuk berkolaborasi, yaitu melakukan sebuah cinta triparti dan membuat hubungan ini menggantung, yaitu maskulin menggantungkan hubungan sebagian kepada feminim, dan sementara juga kondisinya karmik juga digantung. Bahkan sebagian maskulin juga ada yang digantung. Ini tidak berjalan dengan baik. Triparti ini saling menipu, akhirnya ketahuan. Jadi gini ya, karmik dan maskulin sama-sama keciduk, sama-sama ketahuan. Akhirnya triparti ini babak belur, akhirnya sama-sama digantung gitu loh. Itu sayang. Kan repot, sama-sama keciduk. Nah, sedih. Karena hubungan ini udah ketahuan, boro-boro mau happy, yang ada juga just waiting for karma, justice, keadilan. Ini yang ditunggu. Semesta bilang, apa yang kalian berlakukan, itulah yang kalian dapatkan. Keadilan untuk sebuah hubungan yang kalian rusak. Kalian juga akan merasakan hal yang sama, karena sudah janji Tuhan. Ya, apa yang kalian tanam, itu yang kalian tuai. Kenapa? Kalian ya, beberapa karmik berusaha agar tidak ditinggalkan oleh maskulin.
Kenapa? Kalau sampai ditinggalkan akan babak belur. Tapi semesta bilang semakin kamu terobsesi, karma ini semakin melekat dan sulit akan lepas. Karena apa? Karmik masih tidak ingin melepas. Walaupun sudah tertusuk-tusuk, susah, bahkan ditinggalkan sama maskulin. Ya, sebagian karmik juga tidak mau ditinggalkan karena apa? Sudah babak belur dan sudah dipastikan, ya, sebagian dari karmik menyadari bahwa karma ini waiting list gitu loh. Itu wah, enak aja kalau nerima karma sendirian gitu loh. Maunya rame-rame, mana ceritanya. Oke, kita lanjut yang tidak dijujurkan. Apa yang tidak dijujurkan? Oke. Yang tidak dijujurkan adalah, kita kesini dulu deh. Karmik betul-betul stres, menderita karena apa? Semua kehidupan terasa terbalik. Cawan cinta yang dia persiapkan, bahkan untuk dia nikmati bersama, habis. Bagaimana caranya? Sudah bolong-bolong, ya kan? Ini sendoknya bolong, udah sendoknya bolong, terbalik, ya tidak akan bisa diselamatkan. Bahkan keinginan karmik untuk bisa mencari jalan keluar dari kondisi tersebut kesulitan, berpikir bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan hubungan triparti yang sudah mulai hancur, mulai nggak ada rasa. Jujur, mereka rata-rata hubungan triparti mereka ini hambar. Percaya apa enggak itu? Hambar. Jadi cuma depan-depan awal-awalnya aja yang bernafsu. Ini. Awal-awalnya saja bernafsu dengan cinta baru mereka. Yang ujung-ujungnya cinta baru mereka mendatangkan petaka, bukan tidak petaka ini. Lihat hujan, petir. Hujan dan petir yang menyambar-nyambar, bahkan ada satu butterfly di sini. Bukan butterfly, dragonfly, yaitu simbol dari seorang yang nakal, ya, berpetualang ini. Berharap cawan-cawan ini penuh dengan air cinta, tapi air cinta dengan cinta, air kematian. Dalam artian di sini adalah cinta ini tidak membawa kebahagiaan. Kenapa? Bayangkan saja, penuh dengan petir, hujan yang lebat, dan kabut ini. Jadi keputusan dari seorang karmik, bagaimana caranya? Kondisinya sudah berkabut, babak belur dan berkabut. Nah itu, ya. Kita lanjut. Di sini, majuin kayaknya ya, biar enak. Nah, di sini dikatakan karmik kesulitan tidur, bahkan ingin keluar dari kondisi yang hancur, kondisi yang beban. Kenapa kondisinya beban? Karena selama ini maskulin hanya teringat dengan cinta di masa lalu, yaitu orang di masa lalu yang telah dipisah, diceraikan, apapun bentuknya. Benar-benar membuat karmik sakit hati, bahkan sakit hati, ya, merasa semua yang terjadi ini ingin keluar, merasa benar-benar beban, ya, tidak bisa tidur setiap malam, ya, merasa kekurangan kasih sayang dari maskulin, betul-betul menderita. Ingin keluar dari beban, ingin keluar dari teror setiap malam, ya, dari kesulitan hidup. Karmik juga lagi sulit juga, bukan enak-enak. Karena apa? Ya. Alhamdulillah. Sorry sayang. Karena kebencian dari seorang karmik, maskulin ini ingin kembali dengan orang di masa lalu. Karena apa? Cinta sejatinya, ya, cinta sejati ini tidak dirasakan oleh karmik dan tidak dirasakan juga, bahkan
hubungan yang telah dipisah ini membawa maskulin ingin kembali mencari cinta sejati, yaitu dengan siapa? Dengan orang lama, bukan dengan orang baru. Bahkan karmik betul-betul merasa terbebani dan ingin keluar dari beban yang setiap hari stres hanya gara-gara mikirin maskulin yang ingin balik dengan feminim. Ini loh sayang energinya. Jadi kalian mau berkata seperti apa, itulah yang terjadi energinya. Setengah mati karmik memperjuangkan dan mempertahankan agar bisa maskulin ini tidak kemana-mana. Tapi we didn't know, kita tidak tahu Tuhan itu yang meng-create energi. Tidak satu manusia pun yang menolak barokah dan rezeki apapun bentuknya. Kalau Tuhan sudah mengatakan lu maskulin mau sampai kapan lu blok hati lu, kalau gue bilang tak satu manusia pun yang bisa menutup hati kamu untuk mencintai feminim, siapa yang mau ganggu, siapa yang mau ubah, siapa yang mau ngerusak? Nggak ada satu manusia pun, tidak ada yang bisa menghalau, termasuk karmik. Karmik bukan malaikat, dia juga sama diciptakan oleh Tuhan dan semesta. Jadi itulah yang dibentuk dari sebuah energi. Akhirnya ya ini tadi, kebencian seorang karmik karena apa? Semua kembali kepada feminimnya. Dan dikatakan oleh bumi, ya, betul-betul karmik berpikir, berjuang untuk mencari, ya, penerangan. Bahkan sebagian ada yang pergi ke orang pintar apapun bentuknya. Karena apa? Merasakan hidup ini tidak berdaya, ingin keluar dari siklus yang dianggap hanya penuh dengan emosi, konflik, tidak ada ketenangan di dalam diri. Benar-benar ingin keluar dari kondisi yang betul-betul membuat karmik merasa diikat tapi tidak diikat, dilepas saja walaupun berasa terikat. Ini emosi, bahkan lagi perang, ya, perang batin, bahkan ada konflik, ribut. Ini ribut karena apa? Karena maskulin sudah tidak bisa diatur, maskulin sudah tidak bisa dikasih instruksi, bahkan maskulin ingin lari pergi menjauh dari karmik. Ini loh gimana caranya untuk pergi. Karena apa? Karmik tidak mau lagi mendengar instruksi dari siapapun. Dan maskulin juga tidak ingin mendengar instruksi dari karmik atau dari siapapun. Yang tadinya setiap instruksi didengar oleh maskulin, dan maskulin tetap saja menetap sesuai dengan instruksi. Tapi sekarang disesali oleh maskulin betapa yang namanya kesetiaan itu adalah sebuah perasaan yang tidak bisa dikendalikan. Bahkan semakin kuat ingin mengejar sebuah kesetiaan yang telah dihilangkan di dalam diri maskulin. Bahkan karmik pusing dan bingung, sudah tidak bisa mengatur maskulin lagi. Yang tadinya bisa diinstruksi, ya, instruction, ya, diinstruksi untuk A, untuk B, untuk C, diatur. Nggak bisa, karena maskulin ini sudah menyadari dan ingin keluar dari hubungan ini. Lagi berpikir juga maskulin gimana caranya. Karmik berpikir, maskulin juga berpikir. Maskulin berpikir selama ini saya diatur, diinstruksi segala macam. Sementara karmik juga berpikir, wah ini maskulin nggak bisa diatur dan diinstruksi lagi. Nah, mau kabur gitu loh. Ya namanya anak kecil kan gitu, semakin larang-larang semakin kabur. Itu dia mencari, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah itu sudah. Kenapa? Karena sudah gede. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah, kembali lagi. Dikatakan di sini, hubungan triparti ini tidak membawa kebahagiaan, kesejahteraan hidup, bahkan kestabilan. Dipastikan hanya ada emosi yang terjadi, bahkan keinginan yang diharapkan bisa berjalan dengan pasti tidak bisa berjalan. Kenapa? Komitmen ini hancur, bahkan gosip di luaran sana terlalu banyak. Dan sementara yang namanya cinta sejati ini, tidak ada cinta sejati yang hancur karena komitmen.
Jadi cinta sejati ini tidak bisa didapatkan oleh karmik. Karena apa? Terlalu banyak yang namanya kesejahteraan, itu semua hanya ilusi. Kenapa? Karena maskulin juga sudah tidak peduli lagi. Bahkan tidak peduli dengan uang, tidak peduli lagi dengan cinta yang tadinya awalnya engkau adalah cinta sejatiku, engkau adalah pilihanku, engkau adalah segala bla 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 bla. Ini tidak berguna lagi. Karena yang dipikir maskulin cinta sejatinya adalah di mana komitmen itu yang sudah dihancurkan terdahulu, itu adalah kebahagiaan maskulin dari sebuah cinta sejati. Ini diketahui juga oleh karmik. Karmik merasa betul-betul terganggu gitu loh. Terganggu dengan amnesianya maskulin yang sudah sadar, kepentok itu kepalanya, akhirnya gulung-gulung dia. Aduh, oke, kita lanjut. Semesta, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita mulai. Semesta berkata, karmik, di mana kamu tidak mau melepas apa yang harus kamu lepaskan, bahkan kamu masih saja bermain muka dua dan selalu saja mempermainkan hidup orang lain dan menari di atas penderitaan orang lain, dipastikan ya, semesta hanya bisa membuat kalian take a break. Berhentilah, ambillah waktu istirahat. Jangan mengganggu orang lain, jangan menari di atas penderitaan orang lain. Stoplah, kata semesta. Ya, kenapa semesta ingin menyetop kondisi tersebut? Karena apa? Tidak ada gunanya kalian berbicara tentang komit. Tidak akan saya kasih komitmen itu. Apapun bentuknya, tidak ada namanya kenaikan level. Ya, kalian hanya punya hasrat, bukan sebuah hasrat yang betul-betul mencintai secara tulus. Ya, kalian hanya tertarik satu sama lain hanya karena ingin menikmati yang namanya emosi, menikmati yang namanya ego, menikmati yang namanya birahi saja dan biologis. Obsesi ini yang kalian kejar, bukan cinta yang sebenarnya yang harus kalian inginkan. Dan dikatakan on reverse, you and your love are safe. Cinta kalian, karmik dengan maskulin, cinta kalian ini aren't safe, tidak sehat, toxic. Ini semesta bilang, cinta kalian cinta yang toksik. Bagaimana ceritanya? Ya. Dan lucky is on your side. Tidak ada keberuntungan yang Tuhan akan berikan. Kesulitan iya energi Sagittarius, dan ini energi Cancer ya. Yang tadi ya, yang ini energi Cancer, yang ini Sagittarius. Tidak ada yang namanya keberuntungan. Yang ada sial aja mulu, babak belur. Tidak pernah mau melepaskan apa yang bukan menjadi haknya. Dan tunggulah, semesta akan mengaktifkan hati kamu karmik untuk menerima apapun bentuknya, teguran, bahkan hidayah, entah baik entah buruk, Tuhan akan memberikan. Selama kalian merilis, Tuhan akan memberikan aktivitas untuk sebuah activation juga, mengaktifkan apapun. Jadi kalau kamu melepas, Tuhan akan mengaktifkan. Kamu tidak melepas, ini akan di-rolling sepanjang-panjang usia, yang namanya kesulitan tidak akan selesai-selesainya. Nauzubillah min dzalik. Akan menjadi panjang ya. Pastikan karmik bisa saja di kalian, bisa saja di pasangan kalian, bisa saja di keluarga kalian, bisa saja di orang lain, yaitu orang ketiga, apapun yang bijak sayang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Star Mother. Karmik ingin menjadi seorang ibu atau menjadi seseorang yang suci, yang mempunyai segala sesuatu. Tidak akan mungkin. Kalian adalah karmik.
Yang membawa energi devil, kagak mungkin kalian bisa menjadi peri, menjadi ibu peri, apapun bentuknya, menjadi bidadari ini, atau menjadi bidadara. Ini nggak bisa, sulit. Kenapa sulit? Karena Tuhan bilang, cintailah diri kamu, cintailah diri kamu sendiri, hargailah diri kamu kalau kamu mau dihargai orang. Ya, respectlah pada diri kalian. Kalau karmik, ya, kamu tidak mencintai diri kamu, maka selamanya kamu akan diinjek-injek. Diinjek lebih keras lagi oleh siapa? Maskulin. Jangan salah, kamu pun akan diinjek-injek dengan rasa yang sama, nano-nano. Nah, a new star is coming. Tidak ada, ya, bintang kehidupan yang akan datang, sebuah sinar, apapun yang namanya star, sebuah kesejahteraan hidup itu nggak ada. Hidup yang baru itu nggak ada, tidak ada datang. Your communication is being tested. Tuhan bilang, komitmen kalian ini lagi dites, tetapi karena on the reverse nggak ada yang mau dites komitmen kalian, karena memang kalian tidak diberi komitmen sama semesta. Tadi kan di sini ada nih, nggak salah ya? Ini on the reverse juga. Ini semesta bilang, your commitment is being tested. Kalau dianya tidak on the reverse, berarti komitmen kalian itu masih bisa bertahan, bisa iya, bisa tidak, bisa panjang, bisa tidak berlanjut. Tapi kalau sudah kayak begini, jatuhnya tidak ada komitmen juga, tidak ada komitmen yang mau diperjuangkan sama Tuhan. Memang nggak ada gitu loh, nggak ada komitmen yang harus diperjuangkan. Nah, seperti itu, karena memang tidak diberi sebuah kebersamaan gitu loh. Makanya tadi di sini tidak ada komitmen apapun yang Tuhan berikan. Ya, cintailah diri kamu sendiri dulu, ya. Keluarlah dari manusia yang penuh dengan dusta, pembohong, pemimpi, ya, drama. Keluarlah. Tidak bisa kalian berkutat di dalam situ-situ saja, kata semesta, ya. Kita lanjut klarifikasi semesta dari kesimpulannya adalah hasrat dari sebuah cinta tergoda karena birahi, tergoda karena biologis, mendatangkan yang namanya judgment, keputusan Tuhan untuk sebuah perubahan, untuk hidup kembali atau sebuah perubahan hidup masih sulit. Karena apa? Ya, kalian harusnya bisa memilih hidup untuk lebih baik lagi, kalian nggak akan mungkin. Karena apa? Kesejahteraan hidup kalian dengan keseimbangan ini ditegaskan oleh Tuhan tidak ada. Ditegaskan oleh semesta, keputusan yang jelas untuk seorang karmik, ya, dari sebuah permainan, yaitu apa? Permainan karena nafsu saja, dipastikan tidak ada namanya kebahagiaan, kesejahteraan, apapun bentuknya. Nih, on the reverse, sudah dipastikan keputusan Tuhan tidak bisa dirubah. Judgment-nya, ya, karmik, tidak ada yang bisa kamu lalui, bahkan tidak ada kebahagiaan untuk diri kamu, ya, karena ditegaskan di kehidupan bermain dengan biologis dan birahi, hati-hati. Ini oke. Mohon maaf sayangnya kalau rame ya. Oke. Dikatakan di sini, karmik, kehidupan kamu hanya bisa melihat dari kejauhan, bahkan ingin sebuah kebahagiaan. Hati kamu merasa sulit, merasa susah. Karena apa? Maskulin aja udah kayak es hatinya, membeku. Kalian mau bergerak juga bingung. Cinta sejati tidak ada. Energi twin flame ini yang ada apa? Keberuntungan yang ingin
dicapai, nggak ada. Kalian pun digantung juga. Akhirnya kebingungan, mau lari kemana? Dibilang cinta sejati, bukan. Twin flame, soulmate, bukan. Yang ada kesialan yang didapat dari sebuah hubungan itu. Sial mereka. Apapun yang mereka lakukan itu mendapat kesialan, kesulitan. Apa-apa tuh gagal terus gitu loh. Walaupun mereka mau merencanakan apakah, mau usaha apakah, apapun bentuknya gagal. Kalaupun ada terjadi sebuah kesuksesan, itu hanya memakan waktu tidak lama. Di depannya saja yang baik, habis itu babak belur. Itu sudah dipastikan, ya, nggak ada KW-KW-nya. Sini, Karmik betul-betul ingin lari dari tanggung jawab. Bahkan maskulin juga lari dari tanggung jawab. Ya. Kenapa? Tidak mau capek. Karmik pun pusing karena apa? Maskulin tidak mau capek. Karena maskulinnya anak kecil. Bagaimana caranya menjadi dewasa? Orang dia juga lari dari tanggung jawab. Akhirnya karmik juga merasakan hal yang sama. Dan masa depan karmik ya sulit untuk menentukan sikap jalan yang ingin ditempuh juga. Semesta mensupportnya juga setengah-setengah. Karena apa? Terlalu banyak masalah personal issue. Terlalu banyak masalah di dalam hubungan mereka, complicated ya. Cancer energy, komplikasi sekali. Sakit. Hubungan ini masing-masing punya problem gitu loh. Akhirnya kondisinya memuncak, ujung-ujungnya ribut hanya perkara sebuah kesetiaan. Kenapa? Karena karmik merasa maskulin itu tidak setia, hanya di bibir saja. Ya iyalah, maskulin dipercaya, nggak ada. Sementara dia dengan feminim aja sama tidak setia, apalagi dengan karmik. Boro-boro mau setia, yang ada ya setia setiap lingkungan ada. Dan semesta bilang, keep your relationship change, work on your partnership. Ya, kalau mau berhasil dalam sebuah hubungan, untuk memberikan hubungan ini bisa berjalan lagi atau hubungan ini bisa berfungsi, lepaskanlah, ya, rilislah karmik, agar kamu dapatkan yang memang Tuhan beri dan izinkan, bukan punya orang lain. Jangan menyakiti hati orang lain atau jangan menari di atas penderitaan orang lain, maka Tuhan akan memberikan sebuah kesempatan untuk sebuah perjalanan percintaan yang baik untuk kamu ini. Dan kalau dilihat dari kondisinya adalah adjustment are required. Tidak ada yang bisa untuk sebuah keputusan di sign ya, di approve ya. Belum ada keputusan apa-apa. It is safe for you to love. Nggak ada. Kalian belum bisa untuk waktunya untuk mencinta itu nggak ada. Karena apa? Cinta yang kalian bentuk itu ya tidak benar. Ketinggalan ini satu. Sorry, Mami tarik dulu. Energi karmiknya ketinggalan. Astagfirullahaladzim. Oke, energi karmik. Karmik betul-betul ingin menguasai rumah tangga, tetapi kembali lagi on the reverse, tidak ada komitmen atau status apapun bentuknya. Tidak mungkin karmik bisa menguasai rumah tangga ataupun komitmen buat kalian yang sudah berkomitmen secara tradisional ya. Bahkan di sini kesulitan karmik untuk berbicara dengan maskulin. Karena apa? Ya, terlalu banyak kebohongan di antara kalian. Kalian mempunyai mukanya dua. Aslinya kalian setan semua mukanya ini loh. Mukanya seperti setan. Seperti devil ya. Ini yang terjadi dan dikatakan di sini, makanya kalian
Tidak bisa. Bahkan di sini kekuatan yang kalian inginkan bisa kalian dapatkan. Bagaimana kekuatan ingin menjadi sesuatu yang bisa baik lagi? Ya kalian keluar dari kondisi menjadi orang yang baik. Harus mempunyai dedikasi, attitude yang benar, bukan merampas hak orang lain, bukan bermain hanya karena birahi, karena biologis, dan jangan juga berpikir ya bahwa ini semua karena ilahi, karena Tuhan. Tidak, Tuhan malah bertanya, ya, kamu ingin jawaban apa dari saya? Nah, ini loh. Dan di sini adanya fog, ya. Sebuah sinar ilahi yang kalian rasakan hanya semu saja, karena apa? Di bawahnya kabut, bukan yang sebenarnya. Nah, itu loh yang terjadi, sayang. Ya, pahami ya. Dan kita minta untuk karmik, bismillah ya. Sebentar, amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Energi karmik setelah lebaran, apa yang dirasakan? Energi karmik setelah lebaran. Karmik setelah lebaran, bismillahirrahmanirrahim. Inisial ya. Nama depan, nama tengah, nama akhir, atau panggilan. Oke. Kita minta bismillahirrahmanirrahim yang dikatakan Tuhan, dan kita minta ada berapa yang keluar? 2. Oke. Kita mulai. Ada huruf M, ada huruf N, ada huruf C, ada N, ada E, ada Q, ada A, ada F, ada A, ada E, ada V, ada V, ada A, ada A. Ya, ini. Ya. Ini sayangku, dan kata semesta apa? Cinta sejati itu memandang kelemahan lalu dijadikan kelebihan untuk saling mencintai. Jadi cinta sejati itu dilihat dari kelemahan baru menjadi kelebihan. Tapi bagaimana caranya seperti cinta sejati? Kalau masih saja ngelihat kelemahan orang, itu bukan cinta tapi birahi, ya. Kelakuanmu bukan atas nama cinta, tapi memanfaatkan cinta itu karena ego dan materi. Ini sama-sama tadi lihat ya, kita tarik ya. Kelakuanmu bukan atas nama cinta, tapi memanfaatkan cinta itu karena ego dan materi. Ini ya. Dan bakat. Sebagian dari karmik mempunyai bakat yang terpendam. Terserah mau bakatnya apa, bakat mengambil sesuatu yang bukan haknya, namanya juga bakat. Bakat menipu, bakat memanipulasi, itu sama bakat juga. Bakat berbohong. Nah, itu. Dan apa pesannya? Bismillah, imut. Semesta bilang, imut. Bisa saja dengan imut-imut kau ya menarik perhatian maskulin, bahkan so imut. Apapun tentang imut. Pahami ya sayang ya. Dan di sini ada 2 ya. Energinya yaitu kuning dan hijau. Ya, dan di sini ada energinya merah juga ada. Kuning, merah, hijau. Ya, kalian bisa cek ya nanti ya, apa kalau warna jiwanya itu ya. Dan ada mungkin bisa saja dalam waktu 2 jam ya, 2 hari ya, 2 hari, 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun, hubungan karmik bersama maskulin, atau karmik sudah ending dengan maskulin. Kita lihat saja nanti seperti apa ya sayang ya.
Oke, ini story dari energi karmik. Apa yang terjadi di setelah bulan puasa, ribut besar, setelah Ramadan, setelah Lebaran ya ribut karena apa? Kebanyakan dari maskulin mau CLBK. Maskulin ingin kembali kepada feminim. Ini yang membuat ribut besar. Makanya di sini dikatakan kelakuanmu bukan atas nama cinta, tapi hanya memanfaatkan cinta itu untuk ego dan materi saja. Dan dikatakan cinta sejati itu nggak memandang kelemahan, tapi dijadikan kelemahan itu menjadi sebuah kelebihan. Nah, tapi kalian selalu ngelihat manusia itu maunya lebih aja terus, nggak bisa. Bahkan dengan muka imut-imutnya untuk menggoda maskulin. Nah, itu. Pahami ya untuk semuanya ya. Oke. Sekian dulu sayang story Mami Dona. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan sebuah pelajaran hidup ya, energi update kita ya. Kapanpun kalian lihat, kapanpun kalian buka, mau setahun 2 tahun lagi masih tetap tidak berubah energi. Karena apa? Mengikuti jiwa dan diri kalian. Dimana kalian menonton story Mami Dona, disitulah energi kalian masuk ya. Oke, jadi diri kalian sendiri. Ingat, bahagia itu mahal sayang ya. Jangan pernah jadi orang lain. Oke, I love you so much ya. Don't forget, tetap sukses untuk seluruh keluarga MDF Recycle dimanapun berada. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Bye sayang.